Halo semuanya, selamat datang di channel IGM. Nah, di video kali ini saya akan share ke teman-teman semua gimana caranya edit video menggunakan aplikasi CapCut di Windows untuk PC ataupun laptop secara basic atau menggunakan fitur-fitur dasarnya ya untuk teman-teman semua yang baru dalam video editing atau mungkin yang sekedar ingin memotong atau menghilangkan beberapa momen yang tidak diinginkan dalam videonya atau mungkin menambahkan musik atau menambahkan transisi di videonya ya. Nah, dan di sini juga nanti kita akan belajar untuk import atau memasukkan video-video kita ke dalam CapCut agar bisa diedit. Dan juga selanjutnya memotong video seperti tadi ya, menghilangkan momen-momen atau hal-hal yang tidak kita inginkan dalam video kita. Terus selanjutnya menggabungkan video, menambahkan transisi dan menambahkan musik. Dan di akhir kita akan mencoba menggabungkan semua itu, ekspor semua hasil editan kita ke dalam bentuk video agar bisa kita tonton di laptop ataupun HP kita. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk ke aplikasi CapCut-nya. Oke, di sini langsung kita buka aplikasi CapCut. Oke, di sini kita langsung create project saja. Nah, di sini tampilan CapCut-nya kan seperti ini ya. Secara umum ini dibagi menjadi 4 bagian. Pertama di sini untuk media ya. Itu untuk video, foto, gambar dan musik yang kita import nanti posisinya di sini. Terus di sini di atasnya ada tab untuk alat-alat atau menu yang bisa kita gunakan untuk mempercantik atau melakukan edit, menambahkan efek-efek tertentu ke dalam video kita. Sini tempatnya. Dan untuk selanjutnya di sini ada player untuk meninjau atau mereview ya video-video atau foto, musik yang kita tambahkan ke media kita sini. Kita bisa lihat di sini dan juga kita bisa melihat hasil editan kita di sini ya. Nah, proses editnya kita akan lakukan di sini di timeline di bagian yang paling panjang ini ya, yang di bawah. Terus di sini ada detail. Detail ini adalah bagian dimana bisa lihat detail dari file-file yang teman-teman import, dan juga di sini nanti bisa kita gunakan untuk settingan ya dari efek-efek yang kita masukkan ke video kita, termasuk juga settingan dari timeline. Nanti kita bisa setting di sini. Itu. Nah, kita langsung mulai saja. Di sini kita harus import medianya dulu. Nah, pertama untuk import kita bisa gunakan ini ya, menu ini, klik saja. Lalu cari tempat di mana teman-teman menyimpan videonya. Nah, silahkan diblok semua, lalu open. Itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa langsung cari di explore ya, file explore, blok semua medianya, lalu klik drag, masukkan ke sini. Nah, sama saja caranya. Nah, di sini teman-teman bisa tinjau ya. Nah, mungkin ini akan agak sedikit keras volumenya teman-teman. Jadi, nah ini ya. Jadi ini video pembelajaran yang akan saya gunakan di tutorial kali ini. Ini adalah video pertama, ini adalah video kedua ya. Nah, jadi teman-teman bisa klik lalu itu akan langsung diputar di sini. Nah, jadi karena saya sudah tahu video mana yang pertama, saya langsung saja klik drag ke bawah, dan untuk sementara saya matikan dulu audionya agar tidak terlalu mengganggu ya. Nah, ini video pertama dan ini video kedua belum saya masukkan. Nah, untuk video pertama sudah kita import di sini ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk menghilangkan momen-momen yang tidak kita inginkan atau bagian yang tidak kita inginkan di dalam video kita ya. Nah, cara untuk cutting ya, cutting video. Nah, di sini ada bagian di mana kameranya bergerak ini ya, tidak teratur. Ini tidak bagus. Jadi kesana kesini kameranya. Nah, ini saya ingin menghilangkan bagian itu. Saya akan mencari di mana mulainya gerakan itu ya. Nah, dari sini saya akan taruh playhead ini ya di sini, karena gerakan yang tidak saya inginkan itu ada di sini. Makanya teman-teman bisa geser-geser ini untuk mencari momen yang teman-teman ingin hilangkan. Cari bagian awalnya di mana itu dimulai. Nah, itu mulainya dari sini. Lalu kita bisa klik tombol split ini ya, atau Ctrl B. Nah, otomatis videonya akan dibelah dua. Nah, seperti ini. Dibagi ya. Nah, sekarang kita cari bagian akhir dari momen yang ingin kita hilangkan di video. Ini baru bagian awalnya, kita cari sampai di mana ingin kita hilangkan. Nah, sampai di sini ya. Nah, sampai di sini. Lalu kita klik lagi split. Nah, ini akan dibagi lagi videonya. Nah, ini akan terpisah ya. Ini adalah bagian di mana video yang ingin saya hilangkan ya. Sini adalah bagian di mana kameranya bergerak secara tidak teratur. Nah, jadi ada di sini. Sudah diisolasi ya. Nah, menjadi potongan tersendiri. Nah, di sini saya bisa klik, lalu klik kanan, pilihan delete. Atau teman-teman bisa klik kiri, lalu tekan tombol delete di keyboard ya, sama saja.
Nah, ini sekarang sudah hilang ya, sudah rapi hasilnya. Tidak ada gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Nanti mungkin teman-teman kalau ada salah ngomong, silahkan lakukan dengan cara yang sama ya. Nah, selanjutnya kita menambahkan, menggabungkan video lain ya ke dalam video kita. Nah, tadi di sini sudah saya masukkan, sudah saya hilangkan bagiannya yang saya tidak inginkan. Sekarang saya ingin menggabungkan video baru ke dalam video ini. Nah, saya akan memasukkan video yang kedua. Nah, teman-teman bisa klik tombol ini ya, add drag ini, letakkan di bagian akhir di mana teman-teman ingin masukkan video itu. Lalu kita tekan drag. Nah, itu akan masuk, atau teman-teman bisa saja langsung klik drag sama ya. Nah, ini sudah videonya sudah di timeline sekarang sudah bisa kita edit juga. Nah, sekarang perpindahan dari video pertama ke video kedua agar smooth ya, tidak seperti ini, tek gitu langsung kaku gerakannya. Tiba-tiba tek, nah langsung pindah secara dadakan ya, jadi tidak bagus terlihatnya. Kita tambahkan transisi. Nah, untuk mempercantik ya video kita. Nah, kita bisa gunakan transisi yang disediakan CapCut. Di sini ada banyak sekali, teman-teman silahkan pilih sendiri. Nah, di sini saya akan menggunakan black fade. Nah, saya klik drag di sini, atau teman-teman bisa letakkan saja playhead ini di sini, di posisi di mana teman-teman ingin menambahkan transisi itu. Biasanya di antara dua video ya. Nah, ini potongan pertama dan video yang baru. Saya letakkan di situ, tambahkan fade. Nah, otomatis dia akan di situ ada transisi. Kita bisa zoom sedikit timelinenya. Nah, situ ya. Sini ada. Nah, ini adalah transisinya. Jadi kita coba putar. Nah, sudah ya. Jadi smooth pindahnya. Nah, untuk durasi ini kita bisa atur seberapa lama ya durasi itu makan waktu ini di bagian atas, atau teman-teman juga bisa langsung klik drag ini. Nah, kayak gitu. Itu untuk transisi. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan menambahkan musik ya ke dalam timeline kita. Oke, jadi anggap kita sudah selesai edit, sekarang tinggal mempercantik saja, tinggal menambahkan background. Jadi kita pastikan volume dari ini video utama dan video lagu kita tidak terlalu keras ya. Nah, untuk itu kita kembali dulu ke bagian import. Di sini kita cari musiknya. Nah, ini ya, musiknya kencang sekali ya. Jadi nanti kita pelankan dulu. Nah, untuk sekarang kita masukkan dulu ke sini, ke bagian bawah videonya ya. Nah, di sini kita sekarang hidupkan kembali audio dari videonya, lalu kita matikan audio musiknya biar tidak terlalu keras ya. Nah, di sini kita untuk videonya kita blok dulu semua agar langsung kita bisa samakan volumenya semuanya. Karena ini dipotong-potong ya. Nah, jadi kita blok semuanya biar terpilih semua. Lalu kita pergi ke properti sini ya. Kita pergi ke audio. Nah, di sini kita bisa atur volumenya, kita kurangi. Nah, sementara kita kurangi 20 dulu. Oke, jadi tidak terlalu keras ya. Nah, oke, ini masih terlalu keras. Jadi kita bisa klik video itu saja ya, agar tidak mengganggu yang lainnya. Karena ini sudah bagus, sudah cukup bagus suaranya. Jadi kita klik audio, video ini. Kita kurangi lagi. Mungkin sampai 35 ya, 35 dB kita kurangi. Kita coba play sekarang. Nah, sudah cukup. Nah, ini untuk mengatur volume, ke kiri adalah mengurangi, ke kanan untuk menambahkan ya, dari garis ini, dari garis putih itu ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa hidupkan kembali untuk musiknya ya. Jangan di unmute musiknya, lalu teman-teman klik itu, terus kita bisa kurangi. Ini biasanya karena musik pasti akan keras ya, jadi kita kurangi banyak dulu sampai kita gunakan patokan dulu ya, referensi dulu. Nah, sekarang kita coba putar. Nah, musiknya tidak kedengeran ya. Kita keraskan sedikit, perlahan-lahan. Nah, mungkin sampai di situ ya. Oke, di situ. Sekarang saya rasa cukup ya volumenya segitu. Jadi usahakan untuk suara video dan musik itu, musik tidak mengalahkan suara dari video ya. Nah, jika itu yang teman-teman inginkan. Misalkan kalau teman-teman memang menginginkan musiknya lebih keras ya, silakan diatur sesuai dengan keperluan.
Nah, sekarang kita harus potong sisa dari lagu ini karena kita tidak memerlukannya ya. Videonya sudah habis, kita samakan durasinya. Nah, untuk musik kita klik dulu agar aktif ya, agar di highlight musiknya. Lalu kita samakan menggunakan split yang tadi ya, untuk videonya, untuk motong videonya. Nah, kita gunakan ini untuk lagunya, sama saja. Kita split di sini, di akhir video, agar durasinya sama dengan videonya. Nah, untuk ini, sisanya kita klik dulu, kita klik kanan, delete. Nah, sudah ya. Jadi ini sudah kita anggap sudah selesai ya. Dan sekarang saya tambahkan bonus sedikit. Mungkin teman-teman ingin menambahkan efek atau stiker atau tulisan ya, atau teks. Teman-teman bisa cari itu di bagian atas ini. Nah, di sini saya ingin memberikan konteks ke penonton. Ini siswa sedang apa sih? Mereka ngapain seru-seruan di depan kelas seperti itu gitu. Saya ingin memberikan konteks, jadi saya tambahkan teks. Nah, di sini teksnya ada banyak pilihan ya. Ya, ada yang dibantu oleh AI, ada yang berefek juga, ada yang bersinar, di sini ada yang berganti warna ya. Nah, itu silakan teman-teman gunakan sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya akan menggunakan yang standar saja. Nah, di sini teman-teman bisa meletakkan teksnya dimanapun teman-teman mau ya. Ini bisa teman-teman letakkan di situ atau di awal. Nah, ini saya ingin memberikan konteks dari awal sih, ngapain sih mereka gitu. Ini kalau teman-teman membuat video pembelajaran, teman-teman bisa kasih ini di awal, ini pembukaan, mungkin seperti itu ya. Nah, ini karena dari awal sudah dimulai ya kegiatannya, jadi saya taruh di awal saja teksnya agar penonton tahu ya, ini teksnya tentang apa sih, ini siswa ngapain sih gitu ya. Nah, di sini teksnya teman-teman letakkan saja di momen dimana teman-teman ingin teks itu muncul. Nah, kalau misalkan di detik 10 teman-teman mau, ya silahkan letakkan playheadnya di detik 10, kalian seret, sesuaikan posisinya dengan playhead gitu ya. Nah, itu sini. Nah, karena saya ingin di awal ya saya letakkan di awal. Nah, di sini untuk memunculkan kontrol dari teks ini seperti Canva ya, kalau teman-teman yang sudah biasa pakai itu pasti familiar dengan ini, kontrol ini. Nah, itu usahakan playhead ini berada mengenai ini ya, kotak coklat ini. Nah, karena kotak coklat itu merepresentasikan teks yang ada di video ini. Oke. Jadi teman-teman harus letakkan itu di awal atau di tengah ya, jangan di akhir. Kalau di akhir hilang ya, nggak bisa teman-teman atur teksnya. Nah, kita amannya letakkan di awal saja. Awal, nah sekarang ini bisa kita atur, kita pindahkan. Saya taruh di sini saja, saya mau perkecil lagi ya. Nah, itu saya rasa cukup. Nah, terus teman-teman untuk memunculkan settingan ini, pengaturan teksnya, teman-teman harus klik ini. Nah, misalnya kalau teman-teman klik ini, ya munculnya pengaturan untuk video ini. Kalau teman-teman mau memunculkan pengaturan untuk teks, ubah teksnya mungkin. Itu teman-teman harus klik ini. Nah, cari di sini teks, default text. Nah, kita ubah. Kalau di sini saya ubah jadi presentasi. Nah, gitu ya, karena siswanya sedang presentasi. Agar konteksnya nyambung gitu. Nah, selanjutnya saya ganti fontnya, hurufnya ya. Nah, ini silahkan sesuaikan dengan keperluan teman-teman. Saya pakai yang ini saja sebagai contoh. Nah, terus di sini ada bold, garis bawah, garis miring, terus ada huruf besar semua, huruf kecil semua, ini huruf besar di awal saja. Nah, itu ya pilihannya, silakan. Ini ukuran hurufnya juga di sini bisa teman-teman atur. Terus ada warna hurufnya, terus karakter. Nah, karakter ini untuk memberikan spasi antara huruf per huruf ya. Jadi semakin di besar angka, semakin jauh huruf per hurufnya. Nah, terus untuk ini line-nya ini per baris ya, jarak per baris. Jadi kalau teman-teman mau per baris teksnya itu berjauhan, itu silahkan ditambahkan di sini. Nah, ini untuk rata kiri, kanan, dan tengah. Terus ada juga rata atas kalau nggak salah ini ya. Nah, dan yang lainnya juga. Di sini juga ada presetnya. Di sini ada cukup banyak ya pilihan. Nah, khususnya untuk di video saya ini, karena di sini ada begitu banyak warna ya, agar penonton bisa fokus dengan teks saya ini, saya akan memilih preset yang ini mungkin ya. Nah, yang ini. Nah, karena ini lebih mudah dilihat ya, ada background-nya, background putih. Nah, tapi di sini saya ingin mengatur background-nya itu agar tidak terlalu tinggi ya. Saya ingin mengaturnya itu agar sedikit lebih ramping ya, background putihnya itu. Nah, kita bisa aturnya di sini. Tuh, tadi ke bawah ya. Style. Ini presetnya, kita scroll ke bawah di sini pengaturannya. Ini saya perkecil ya. Nah, jadi agak sedikit lebih ramping. Nah, sekarang saya turunkan sedikit. Oke.
Itu saya rasa sudah cukup. Nah, jadi itu untuk teks. Nah, dan di sini ada fungsi memperpanjang dan memperpendek. Nah, ini ya untuk durasi ya, durasi teksnya. Teman-teman mau teksnya itu seberapa lama ada di videonya, muncul di videonya. Kalau misalkan mau sampai akhir video ya perpanjangnya sampai akhir video. Jadi teksnya itu akan ada sepanjang videonya. Kalau misalkan mau di bagian tertentu saja, ya sudah atur di situ. Misalkan di sini sampai cuma berapa detik. Misalkan sampai di sini saja. Nah, hilang. Nah, di situ saja. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tambah lagi, silahkan dicari tambahkan lagi ya. Atau mungkin langsung copy paste ini aja. Sebarkan ke titik-titik yang teman-teman ingin isi teks. Nah, untuk ini saya ingin taruh di awal saja. Dan durasinya sebentar. Kalau misalkan lama, silahkan diperpanjang. Kalau teman-teman mau buat durasinya lama ya. Nah, itu. Saya rasa segitu cukup ya. Oke. Presentasi. Nah, langsung hilang ya. Udah, saya rasa itu cukup. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan hal-hal lainnya atau bereksplorasi di sini, silakan dicoba-coba. Ini fiturnya ya, ada efek juga, ada stiker di sini. Nah, untuk mempercantik ya. Nah, misalkan ini sudah selesai kita edit, sekarang kita ingin menyimpan ini editan kita ke dalam bentuk video. Nah, jadi kita pergi ke tombol export yang ada di pojok kanan atas ini ya, di sebelah tombol share. Nah, kita klik itu. Nah, di sini kita diberi jendela baru. Di sini kita bisa ganti nama videonya. Presentasi gitu ya. Silahkan ganti namanya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, ini lokasi penyimpanannya di mana. Teman-teman bisa klik itu, lalu cari tempat di mana teman-teman mau simpan. Nah, untuk ini saya simpan di desktop saja. Select folder ya. Nah, untuk sisanya teman-teman biarkan saja. Ini sudah disetting sesuai dengan video teman-teman ya. Jadi tidak usah diotak-atik lagi, tinggal tekan export saja. Nah, ini proses ekspornya tergantung dari panjang atau pendeknya video teman-teman. Kalau panjang lama, kalau pendek lebih cepat gitu ya. Dan juga tergantung resolusinya ya. Nah, ini oke, sudah selesai. Jadi teman-teman bisa buka, cari videonya yang sudah selesai dengan klik ini, open folder. Nah, ini akan di sini ya. Nah, ini dia presentasi MP4 bisa kita buka. Oke, jadi videonya sampai di sini saja. Nanti apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Misalkan ada hal-hal yang belum jelas ya, yang saya lewatkan tadi, silakan ditanyakan di kolom komentar. Apabila teman suka dengan videonya, silakan di like videonya. Kalau tidak suka ya silakan di dislike videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.